Halo semua, kita hari ini membahas dalam pembelajaran sosiologi hari ini kita membahas tentang tipe-tipe kelompok sosial. Nah, menurut Emil Durkheim, kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik, hubungan masyarakat terjalin akrab karena rasa kekeluargaan yang tinggi atau kesadaran kolektif lalu cenderung menerapkan sistem gotong royong dan tidak ada pembagian kerja. Nah, menurut Durkheim, saudara pada masyarakat yang masih solidaritasnya solidaritas mekanik, hubungan mereka itu akrab, rasa keluarganya masih tinggi dan cenderung selalu gotong royong dan tidak ada pembagian kerja. Jadi dalam mengerjakan sesuatu mereka selalu bersama-sama, tidak dibagi-bagi. Misalnya kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, tidak. Tapi yang menurut pembahasan Durkheim di sini, masyarakat yang masih masyarakat solidaritas mekanik itu mereka mengerjakan sesuatu dengan bersama-sama tanpa pembagian kerja. Nah, bedanya yang satunya kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik, hubungan masyarakat dilandaskan kepada asas untung rugi. Nah, serta lebih cenderung individualistis serta menerapkan pembagian kerja. Nah, pada masyarakat yang berdasarkan pada solidaritas organik, nah mereka dalam bekerja sama atau melakukan sesuatu itu harus ini ada melihat apa untung ruginya, ada ndak untungnya, terus bagaimana ruginya dia. Lalu individualistis, nah lebih ke masing-masing pribadi dan ada pembagian kerja, kamu kerja bagian-bagian itu, kamu kerja bagian ini. Nah, solidaritas mekanik tadi kan mereka bersama-sama. Itu biasanya pada masyarakat, biasanya pedesaan yang masih menerapkan seperti itu. Lalu kalau solidaritas organik nih pada umumnya ini pada masyarakat perkotaan, di mana pada masyarakat perkotaan mereka dalam misalnya berkelompok biasanya atau mengerjakan sesuatu itu pasti melihat untung ruginya, gimana sih untungnya mana ruginya, terus terdapat pembagian kerja itu lebih yang lebih kompleks itu biasanya pada masyarakat perkotaan yang erat dengan industrialisasi juga. Nah, nanti tipe kelompok sosial itu dibagi dua lagi. Ada kelompok sosial teratur dan kelompok sosial tidak teratur. Nah, kalau kelompok sosial tidak teratur ada tiga, kerumunan atau crowd, lalu publik dan massa. Sedangkan kelompok sosial teratur itu ada in-group, out-group, primer, sekunder, Gemeinschaft atau paguyuban, dan Gesellschaft atau pantembayan, formal dan informal, membership group dan reference group, kelompok dasar, kelompok besar dan kelompok kecil, kelompok okupasi dan kelompok volunteer, serta kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Per kelompok kita bahasnya. Nah, menurut klasifikasi W.G. Sumner itu dia membagi dua yaitu kelompok in group atau yang disebutnya kelompok dalam dengan out group atau kelompok luar. Nah, kelompok in group ini dia misalnya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok tersebut. Nah, misalnya kamu menganggap bahwa kamu bagian dari kelompok tersebut. Misalnya kamu merupakan bagian dari kelas A misalnya. Nah, bagaimana kelompok outgroup? Nah, itu kelompok yang diidentifikasikan sebagai kelompok keluar dari kelompoknya. Misalnya kamu menganggap bahwa dirimu itu sebagai kelompok kelas A. Nah, maka outgroupnya apa? Selain kelas A itu disebut kelompok luar atau outgroup. Misalnya ada kelas B dan kelas C. Nah, itu disebut kelompok luar. Kelompok dalamnya siapa? Itu kelompoknya sendiri. Itu kelompok A, misalnya in group. Lalu kelompok yang di luar dirinya atau yang di luar kelompok A itu yang disebut outgroup. Nah, misalnya bisa kelompok B atau C. Itu misalnya seperti itu. Pokoknya yang selain bukan kelompok dia, nah itu disebut outgroup. Nah, yang dia menganggap dirinya bahwa kelompok tersebut itu in group. Nah, ini nanti latihannya
bisa dikerjakan setelah mendengar penjelasan dari video pembelajaran hari ini. Nah, ini dilewati dulu ya. Nah, lalu kelompok sosial teratur menurut pembagiannya Charles Chouley dan Ellsworth Faris. Itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, menurutnya, kalau kelompok primer itu kelompok apa? Kelompok sosial yang pertama kali individu saling mengenal dan berinteraksi. Nah, itu biasanya kelompok primer itu biasanya keluarga. Itu yang pertama kali kalian kenal. Kelompok yang pertama kali kalian kenal itu keluarga. Lalu lalu kerabat-kerabat terdekat. Lalu bersifat informal, nah, tidak resmi. Lalu akrab dan mengenal secara personal atau secara pribadi. Bersifat spontan dan sentimental dan eksklusif. Nah, sentimental dan eksklusif juga. Nah, itu. Jadi dia ikatannya itu lebih erat dan eksklusif juga. Eksklusif berarti dia hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, misalnya tidak semuanya, berarti bersifat private lah gitu, eksklusif hanya untuk kalangan sendiri. Nah, itu misalnya kelompok primer itu kelompok yang dekat dengan kamu, yang sangat erat dengan kamu dan kamu juga mengenalnya secara personal, misalnya itu keluarga ataupun teman dekat atau kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan kalian. Lalu yang satunya atau kelompok sekunder itu kelompok yang terdiri dari banyak orang. Nah, jadi tidak harus mengenal secara personal. Jadi kamu cukup kenal saja dengan orangnya, oh ini, si itu, tapi kamu tidak kenal dekat. Jadi kurang akrab jadinya dan tidak langgeng. Dan berkumpul atas dasar kepentingan. Jadi ada kepentingan saja kalian berkumpul. Nah, kalau tidak ada kepentingan ya tidak. Beda dengan primer. Primer ada kepentingan, tidak ada kepentingan, ya tetap apa? Ingin berkumpul. Nah, beda dengan ini apa? Sekunder. Nah, sekunder itu biasanya misalnya kelompok pekerjaan, metode kelompok di sekolah. Misalnya kamu kan ke sekolah tidak, kalau misalnya tidak ada kepentingan ke sekolah, kamu tidak ke sekolah, misalnya kayak gitu. Atau tidak ada kepentingan bekerja, kamu tidak pergi bekerja. Tidak sama-sama bekerja, berarti ada kepentingan saja. Nah, itu sekunder. Kalau primer itu yang bersifat tadi apa? Yang akrab. Nah, itu. Nah, ini tidak perlu latihannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh kalian tanyakan. Dan ini Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, itu menurut Ferdinand Tunis. Gemeinschaft atau paguyuban itu bentuk kehidupan bersama yang mempunyai hubungan solidaritas mekanik. Nah, gimana solidaritas mekanik? Ikatannya batin, murni, bersifat alami dan kekal. Biasanya bisa karena karena hubungan darah, karena pemikiran. Jadi ini biasanya karena keturunan, karena alami dan kekal. Jadi tidak bisa tidak ada masa kadaluarsanya misalnya. Dan kamu tuh terkelompok sudah dari lahir karena bersifat alami gitu kan. Misalnya dari garis keturunan, nih paguyuban. Misalnya perkumpulan marga ini, perkumpulan suku ini. Nah, itu biasanya paguyuban. Paguyuban ini, paguyuban apa itu biasanya. Lalu bedanya dengan patembayan atau Gesellschaft, itu bentuk kehidupan bersama masyarakat itu hubungan solidaritasnya organis, bersifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jadi ini kelompok yang dibentuk karena ada pamrihnya. Nah, lalu apalagi waktunya juga pendek misalnya. Nah, misalnya kayak kelompok-kelompok pekerja, nah itu boleh disebut patembayan. Misalnya kelompok organisasi apa gitu. Nah, itu kan punya jangka waktu, tidak selamanya dan tidak kekal misalnya. Dia bukan yang tadi itu, bedanya paguyuban itu alami.
Misalnya dari keturunan, perkumpulannya. Misal perkumpulan keluarga ini ya, itu kan dari alami dan kekal, nggak bisa dirubah-rubah keluarga ini, keluarga itunya. Lalu bedanya Patembayan itu kan organisasi yang karena ada kepentingan saja dan biasanya waktunya tidak lama dan waktunya pendek, tidak kekal itu. Nah, lebih rincinya nanti kita bahas nanti lagi di video yang selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya kita boleh mengerjakan latihannya ini aja. Lalu kalian diskusikan bagaimana sih terbentuknya in-group dan out-group di sekolah. Nah, sebagai panduan menjawab pertanyaan berikut. Jadi, kalian dalam mendiskusikan in-group dan out-group, pertanyaan pertama yang mau ditanyakan, apakah kelompok dalam atau in-group mempengaruhi kehidupan kalian lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan kelompok luar? Nah, misalnya kelompok yang kalian menganggap kalian tuh dari bagian kelompok siapa, misalnya kalian menganggap misal kamu dari kelompok ini misalnya, kira-kira kelompok kamu tuh mempengaruhi hidupmu banyak tidak dibandingkan dengan kelompok yang bukan kelompok kamu atau di luar kelompok kamu, misalnya kayak gitu, jelaskan. Lalu yang kedua, apakah kita bisa menjadi anggota beberapa kelompok secara bersamaan? Nah, misalnya kamu menjadi anggota kelompok yang berbeda. Misalnya kelompok A, bisa enggak kamu kelompok B juga, misalnya kayak gitu, atau secara bersamaan. Misalnya apa alasannya kalau kamu bilang bisa, kalau enggak bisa juga dijelaskan. Yang kayak nomor 1 juga, yang mana lebih tinggi yang mempengaruhi kehidupan kamu, kelompok luar atau kelompok dalam, dijelaskan. Dan yang ketiga, bagaimana sih misalnya sikap kamu terhadap kelompok luar? Nah, kamu melihat kelompok-kelompok di luar kelompok kamu itu harus bagaimana? Nah, oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika kamu kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.